Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat saudara-saudara generasi-generasi penerus bangsa, kepada para putra-putra bangsa, kepada semua aparatur pemerintahan, baik yang berada di bawah, yang berada di jajaran sipil maupun ABRI, baik yang berada di kalangan bawah sampai ke kalangan birokrat. Pada video kali ini saya ingin berbagi apa yang menjadi pengalaman pribadi saya, apa yang terjadi saat ini yang kita alami bersama. Saudara, ada hal-hal dilematis yang terjadi di tengah pandemi saat ini. Hal dilematis ini tidak mungkin kita memilih salah satu kemudian yang lainnya ditinggalkan, karena ini sama-sama berat. Hal ini sama-sama sesuatu yang berada di tengah-tengah kita, yang mestinya yang baik semua, dan itu yang harus kita ambil. Baik, pengalaman saya, karena saya ini sebagai guru, ya, untuk mendidik anak-anak bangsa. Saya ini juga sebagai guru, maka saya ingin berbagi pengalaman apa sih yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berbarengan dengan fenomena pandemi ini. Yang jelas, satu, terjadinya kontrasepsi antara keadaan sekolah kemudian yang terjadi di masyarakat. Itu banyak kontrasepsi. Yang kedua, kontrasepsi antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Ini kontrasepsi juga. Nah, sekarang kontrasepsi yang pertama yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga. Yang terjadi saat ini bahwa masyarakat itu heran mengapa sejauh ini dalam waktu yang hampir setengah tahun ya, hampir 6 bulan berjalan ini, masih belum ada kejelasan masuk ke sekolah siswanya. Anaknya itu tidak ada kejelasan kapan masuk. Apa yang terjadi? Mereka menuntut kepada sekolah agar segera dibuka sekolahnya itu untuk anak-anaknya agar masuk di sekolah itu. Jadi mereka menuntut kepada kepala sekolah
agar sekolah membuka untuk anaknya bisa masuk ke sekolah. Ini yang terjadi. Kenapa itu ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Ini yang terjadi saat ini, ya, mereka itu kurang paham bahwa kondisinya harus disadari dengan kondisi-kondisi alam yang memang kita tidak menduga sebelumnya ini. Mereka tidak sadar dengan kondisi-kondisi fenomena corona apa tidak. Yang jelas anaknya diam terus di rumahnya. Ini mereka tidak mau tahu itu. Pokoknya yang ada anaknya diam di rumah. Ini. Terus unek-uneknya ini dilontarkan, diflorkan di sebuah lembaga dan mengutarakannya ke kepala sekolah. Apa yang terjadi? Ya, kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Memang itulah aturan yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa diperbuat oleh kepala sekolah yang hanya melaksanakan aturan yang diberikan oleh atasan? Tidak bisa. Dan karena itu memang sudah secara nasional yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita memahami tuntutan masyarakat itu, bahwa ada kekesalan dan sesuatu yang tidak enak yang dirasakan oleh mereka, memang jelas bahwa yang ada saat ini itu harus benar-benar diperhatikan. Kita paham terhadap tuntutan mereka, tetapi mereka juga harus paham bahwa memang kondisinya ini harus kita perhatikan benar-benar. Itu yang pertama, antara masyarakat dan juga pihak lembaga atau guru. Nah, sekarang yang kedua, ya, fenomena yang kedua antara pelaksana kebijakan dengan penentu kebijakan. Anggap misalnya kalau dari guru itu lembaga itu jelas dari kantor dinas. Nah, kita pelaksana kebijakan ini melaksanakan apa yang memang sudah menjadi aturan, menjadi keputusan bersama dari pihak atasan, sehingga kita terima itu. Kalau disuruh masuk ya masuk. Yang terjadi saat ini, guru masuk ke sekolah, ya, yang mana juga harus dituntut luring dan daring. Berat enggak itu? Mudah apa enggak itu? Guru dituntut agar melaksanakan luring dan daring. Sekarang kita bayangkan, guru masuk setiap hari ke kantor, ke lembaga, ke sekolah, setiap hari. Sementara mereka harus melaksanakan pelajaran
mereka harus melaksanakan pelajaran daring atau WFH, work from home, pelajaran dari rumah, bekerja dari rumah. Nah sekarang kita bayangkan, setiap pagi masuk, kalau misalnya guru yang berada di tengah-tengah perkotaan mungkin itu enak, masuk di sekolah santai, ya, ndak capek, ndak mengeluarkan keringat berangkatnya. Tetapi di sini bagaimana kalau misalnya berada di tempat yang jauh seperti saya ini, saya jauh di tengah dari perkotaan, saya berada di desa, di mana saya harus menempuh 1 jam perjalanan, dan itu bukan 40 km per jam, mungkin lebih 60 sampai 70-an lah kilometer per jam. Itu kecepatannya 1 jam baru sampai, nyampe di sana capek di tempat tugas. Dimana di sini sekarang dituntut luring juga, harus pergi ke rumah-rumah, harus pergi ke tempat-tempat yang mana siswa itu bisa diajak untuk belajar. Kalau itu terjadi di kita, nah sekarang kita pikirkan, memang kewajiban, memang kita akui itu adalah kewajiban kita sebagai guru, itu konsekuensinya. Tetapi kita perhatikan ini, kapan kita akan melaksanakan daring atau WFH sementara kita berada di sekolah? Itu kalau misalnya yang daring, ya kita harus kemarin itu sebelum luring kita daring. Kapan kita melaksanakan pelajaran di rumah? Kalau itu kita harus masuk tiap hari, dan itu butuh waktu nyampenya di sana itu. Tuh yang pertama. Terus sekarang kita tentang luringnya ini. Kita kalau sudah melaksanakan luring, tidak perlu lagi yang daring luar jaringan. Jadi kita tatap muka langsung dengan siswa, tetapi dengan jarak. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi kita melaksanakan luring dan daring. Untuk luringnya ketika kita laksanakan, artinya kendalanya kecil kemungkinan. Kalau yang daring itu kendalanya banyak, yang mana kadang-kadang siswa tidak punya paketan, ada yang tidak punya, banyak yang tidak punya HP, kemudian paketannya dari mana, ini memang banyak kendalanya. Nah sekarang ini lebih kecil kendalanya luring. Cuma pertanyaan kita saat ini, apakah hal demikian itu aman untuk para guru dan juga siswa? Apakah kondisi-kondisi yang demikian itu yang disampaikan oleh guru itu terbebas dari hal-hal yang tadi, ya seperti corona itu? Walaupun secara umum bahwa rasa ketakutan masyarakat tidak sama dengan
yang terjadi pada awal-awal fenomena ini. Jadi kalau pada awal-awal fenomena ini begitu mengerikan, begitu menakutkan. Ya tapi yang saat ini orang-orang sudah agak terbiasakan atau terkendalikan rasa takut yang mendalam itu dengan aktivitas yang biasa. Sepertinya yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah, kembali lagi kepada yang luring tadi. Apakah luring ini tidak berakibat negatif terhadap siswa atau gurunya? Ya, yang jelas dengan yang terjadi fenomena saat ini, amankah mereka? Kalau aman is okay. Itu kepastian yang seperti itu masih belum ada. Sehingga rasa kekhawatiran dan juga rasa kasihan itu ada. Kasihan kepada siswanya, mereka tidak bisa belajar dengan normal. Kemudian kekhawatirannya itu khawatir terjangkitnya penyakit itu tadi. Ini sesuatu yang dilematis juga sebenarnya. Nah, yang hal-hal yang berikutnya di sini antara kebijakan atasan terhadap sekolah ini yang terjadi sekarang, bahwa harus meminta lagi tanda tangan persetujuan apakah dari masyarakat dan komite agar apakah setuju untuk dilaksanakan tatap muka atau enggak. Ini juga aturan suatu jalan proses aturan yang harus dilakukan oleh guru dengan murid, bahwa harus ada tanda tangan hitam di atas putih, ya, bahwa apakah siswa itu mau dilaksanakan pelajaran tatap muka, itu masih meminta persetujuan dari siswa dan orang tua, termasuk ke komite. Kalau memang mereka setuju, sekarang pertanyaannya, misalnya mereka setuju, oke, setuju. Tetapi amankah mereka? Amankah kita? Dengan kalau misalnya mereka setuju, amankah mereka? Ini kita perhatikan yang demikian, yang kita perhatikan adalah keamanan secara umum, bukan keamanan perseorangan. Kalau kita memperhatikan kepentingan siswa, oke. Tapi kalau misalnya tidak aman, risiko juga kan. Ini kita tidak mengelak bahwa setiap guru atau ASN itu ingin melaksanakan tugasnya dengan baik, itu tidak mengelak dari itu. Tetapi kita memperhatikan kepentingan secara umum untuk kemaslahatan bersama, bekerja untuk keselamatan juga, bekerja untuk kebahagiaan, bukan bekerja untuk mencari mudarat atau kesengsaraan atau malah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kita bekerja seperti itu, ingin hal-hal yang baik.
Nah, yang terakhir yang saya inginkan di sini sebagai guru, yang mungkin dari teman-teman yang lainnya, saya juga ingin bahwa kepastian itu dari pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh kita-kita semua. Kalau kita mengatakan masih tidak aman, kalau pemerintah mengatakan masih tidak aman, jangan sekali-kali laksanakan itu. Apapun yang bentuk perkumpulan, kalau misalnya itu dikatakan tidak aman, apakah dari misalnya harus disetujui, apakah disetujui atau tidak, yang penting di sini adalah keamanan. Jadi saya ingin kepastian apakah kondisi-kondisi itu sekarang yang terjadi ini aman atau masih perlu waspada. Ini yang menjadi pertanyaan saya terhadap pemerintah. Jadi kalau misalnya aman, katakan aman. Kalau misalnya tidak, tolong itu katakan tidak, agar kita tidak terjerembab pada hal-hal yang tidak enak. Saya kira cukup sekian saja sharing dari saya. Saya guru SMPN 1 Atap Pucur Barat Batu Marmar. Saya ingin bahwa kebaikan untuk kita bersama, untuk semua anak-anak bangsa. Karena tidak ingin, kita semua ini tidak ingin hal-hal yang negatif secara umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.